168 obat. Sudah 68 obat ya. 168 obat dari 60 produsen. Yaitu nanti ada dalam bentuk lampiran 1. Ini adalah sudah pasti aman karena tidak mengandung pelarut, keempat pelarut tersebut. Kemudian selanjutnya kami pun juga melakukan intensifikasi surveillance mutu produk sirup obat beredar dan bahan baku tambahan dengan penelusuran balik ya sebagai pengembangan dari pengawasan di jalur distribusi ya. Alhamdulillah Badan POM mempunyai data yang kuat dikaitkan dengan data-data dalam pengembangan dalam pengawasan di jalur distribusi sehingga bisa cepat kita menelusur dan mendapatkan produk-produk atau produsen yang tidak memenuhi ketentuan. Verifikasi hasil pengujian bahan baku obat secara mandiri, kemudian kami melakukan beberapa tahapan untuk pemastian kepercayaan kami kembali tentunya pada pelaku usaha dalam hal ini ya, karena sebagai regulator tentunya kami melakukan pemastian, pengawasan dan membangun lagi kembali kepercayaan tersebut. Verifikasi hasil pengujian bahan baku obat secara mandiri telah dilakukan oleh industri farmasi untuk cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam rangka memastikan terjaminnya keamanan dan mutu sirup obat berdasarkan pemenuhan kriteria, yaitu antara lain ya tadi ada verifikasi hasil pengujian bahan baku secara mandiri, kemudian juga kualifikasi pemasoknya, pengujian bahan baku setiap kedatangan dan setiap wadahnya ya. Dari setiap wadahnya dalam contoh kasus kita ini ada satu perusahaan yang dalam satu batch ada 3 wadah ya istilahnya 3 drum, 2 sesuai dengan standar yang ada 0,1% maksimum EG dan DG, tapi ada satu yang betul-betul tinggi sekali kapasitas konsentrasi dari EG dan DEG-nya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang harus dicek satu persatu. Kemudian juga tentunya kembali ini kami lakukan untuk kembali membuka akses untuk kemudahan mendapatkan obat yang dibutuhkan pada masyarakat, dan tentunya kembali juga ya adalah kepercayaan ya kita bangun kembali masyarakat pada obat yang aman dan bermutu ya, dan bahwa kejadian ini adalah suatu kejahatan obat yang dilakukan oleh sebagian kecil dari industri farmasi ya karena kelalaiannya ya, bisa jadi bukan kejahatan akan dilihat lagi. Kalau industri farmasi itu mungkin bukan kesengajaan, bisa jadi ya, tapi kelalaian ya karena tidak melakukan langkah-langkah untuk pemastian mutu tersebut, dan itu yang akan namun tetap kelalaian tersebut memang melanggar ketentuan dengan sanksi administrasi yang akan diberikan oleh Badan POM, dan kemudian juga dilimpahkan di Badan POM ada Deputi Bidang Penindakan yang akan berkolaborasi dengan Bareskrim untuk meneruskannya dalam sanksi pidananya ya. Nah, untuk tadi membangun kepercayaan dan bahwa obat-obat sirup ya yang aman dan bermutu itu juga ada ya, jadi tidak semuanya adalah masuk dalam klasifikasi yang tidak bisa kita percaya ya, dan sudah dilakukan tes sendiri oleh masing-masing produsen dan kemudian tadi diverifikasi kembali. Nah, berdasarkan hasil verifikasi ini terdapat 126 produk dari 15 industri farmasi yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sesuai kriteria di atas tadi ya, kriterianya sangat multi kriteria ya, untuk tentunya untuk betul-betul meyakinkan bahwa sudah aman. Pertama adalah tadi ada hasil pengujian dilakukan oleh sendiri masing-masing industri, tentunya artinya mereka mempunyai juga sistem jaminan mutu yang baik, kemudian diverifikasi oleh Badan POM, kemudian dicek juga dikaitkan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai dengan apa yang tertera dalam CPOB dan izin edar. Di 126 produk dari 15 industri farmasi sebagaimana ada dalam lampiran 2 ya, nanti akan diperlihatkan lampiran 2, dan tentunya ini akan bertahap, akan lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak lagi yang akan segera dikeluarkan. Ini adalah tahap pertama dengan 126 produk dari 15 industri farmasi untuk produk-produk yang aman, dan akan bertahap akan segera juga dikeluarkan kembali. Dan juga kami ingin mengingatkan kembali tentang
aspek maturitas atau kepatuhan atau kapasitas dari sistem mutu dari semua produsen ya, dari industri farmasi. Masih banyak yang perlu ditingkatkan. Ya, ada 25% industri farmasi yang masih kategori yang perlu untuk ditingkatkan, dan 5 produsen yang tidak memenuhi ketentuan ini yang ditindak dengan sanksi administrasi dan pidana ini adalah masuk ke dalam klasifikasi 25% tersebut ya. Sehingga dengan demikian ini adalah juga menjadi bukti bahwa peningkatan pembinaan atau peningkatan maturitas dari industri farmasi ini menjadi sesuatu yang penting, dan penilaian maturitas industri farmasi juga akan terus kita kembangkan ya. Tidak hanya dari penerapan cara pembuatan obat yang baik CPOB, kemudian akan kita perluas lagi, dan ini saya kira akan kita bicarakan, akan kita terus kembangkan terkait dengan berbagai ketentuan ya, apakah itu penerapan pharmacovigilance-nya, penerapan good registration management, dan rekam-rekam jejak yang ada dari surveillance mutu produk yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Dalam rangka juga dalam penanganan kasus kejadian tidak diinginkan gagal ginjal akut, ini sudah menjadi perhatian dunia internasional ya. Tentunya menjadi tugas kita juga bahwa hal ini tidak terjadi di negara lain, karena masalah kejahatan obat dan makanan ini adalah masalah kemanusiaan dan juga transboundary ya, tidak ada batasan antar negara ya. Contohnya dari penelusuran yang didapatkan dari kasus ini pun juga bahan pelarut tersebut karena impor didatangkan dari negara lain, sehingga kita juga membutuhkan kerjasama komunikasi dengan otoritas obat di negara lain ya, di negara tersebut terkait dengan produk tersebut, untuk kita bersama-sama sampai pada hulu ya, pada hulu yang terjauhnya ya, importirnya yang produsen dari yang diimpor ke Indonesia, untuk tentunya diharapkan ini juga tidak terjadi lagi di negara manapun juga ya. Kejadian ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi Gambia dan Indonesia, tapi sebetulnya sudah kejadian yang berulang ya, kejadian yang berulang tapi tidak tuntas mungkin ya, sebagai masyarakat internasional juga tidak tuntas menjadikan ini suatu yang penting sehingga tidak terjadi lagi di negara lain.